Bu Ida, pertama kami tim seleksi mengucapkan terima kasih atas kehadirannya untuk sesi wawancara sore hari ini. Yang kedua, kami juga mengucapkan selamat atas keberhasilannya masuk ke tahap wawancara. 36 dari 300 lebih calon yang mendaftar, artinya sudah bisa menyingkirkan sekitar 300 orang calon yang berminat menjadi komisioner KPU. Bu Ida siap ya kita berdiskusi mendalami segala hal maksimal 60 menit ke depan? Siap. Apa perlu waktu khusus untuk berdoa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, cukup bismillah saja. Katanya sudah tertampung di bismillah itu segala macam doa. Pertama, sesi wawancara ini akan dimulai oleh Bapak Profesor Komarudin Hidayat. Silakan. Ya, Mbak Ida. Alhamdulillah baik, Bro. Ya, masih Tuhan. Baiklah, saya akan mulai dengan ini ya. Para calon-calon itu ketika ditanya di ujung wawancara, siapa orang-orang yang kira-kira bisa yang Anda apresiasi menjadi referensi dalam hal teori, itu banyak menunjuk Profesor Ramlan karena nulis buku dan juga banyak training. Tapi kemudian dalam hal kinerja itu Anda banyak disebut, gitu kan? Nah, saya ingin tahu menurut Anda sendiri apa yang Anda perankan, Anda lakukan sehingga kemudian banyak teman-teman yang terkesan dengan dan apresiasi pada kinerja Anda. Apa itu? Baik, terima kasih Prof atas kesempatannya, dan saya akan mencoba menjelaskan apa yang sudah saya kerjakan selama ini di KPU, baik dulu selama di KPU Provinsi Jawa Tengah selama 2 periode, dan sekarang ini mendapat kesempatan untuk menjadi komisioner KPU periode 2012 sampai dengan periode 2017. Selama bekerja di KPU, yang saya pegang itu adalah prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang berpegang pada peraturan perundang-undangan. Sejatinya tidak lebih dari itu. Dan di dalam bekerja, tiada lain bagi penyelenggara pemilu yang menjadi pedoman utama itu adalah berpegang pada norma hukum dan juga kode etik penyelenggara pemilu. Hal lebih yang bisa saya lakukan pada saat saya di KPU adalah bahwa di KPU ini mempunyai satu peranan yang cukup strategis, diberikan mandat, diberikan delegasi wewenang untuk menyusun peraturan di bawah undang-undang. Nah, di dalam menyusun regulasi, KPU dituntut mampu menerbitkan sebuah kebijakan yang memberikan kepastian hukum. Dalam menerbitkan satu kepastian hukum pemilu, tidaklah mudah bagi penyelenggara pemilu. Mengapa? Karena sebagaimana diketahui bahwa undang-undang ini sebagai sebuah produk politik yang tentu prosesnya sangat dinamis, dan kemudian hasilnya tentu jauh dari nilai kesempurnaan. Oke, itu normatifnya ya. Ya. Sekarang yang sudah Anda lakukan sebagai kontribusi, achievement atau terobosan itu apa kaitan dengan yang Anda bicarakan itu? Ya, sebagai pengampu divisi hukum, banyak hal yang saya lakukan. Yang pertama, bagaimana menginternalisasi nilai-nilai pemilu demokratis yang di dalamnya mensyaratkan adanya partisipasi. Kemudian yang kedua, harus mewujudkan adanya keadilan. Nah, kembali kepada rujukan pedoman KPU di dalam bekerja, yaitu berpegang pada peraturan perundang-undangan, maka di dalam menyusun satu regulasi kami harus mencermati terlebih dahulu norma hukum yang punya potensi persoalan multitafsir. Saya contohkan misalnya berkaitan dengan pengaturan atau regulasi verifikasi partai politik. Kemudian bagaimana
aturan main, prosedur mekanisme pencalonan anggota DPR dan DPRD. Di sana kami menemui beberapa ketentuan pasal yang kontradiktif dan multitafsir. Nah, disinilah peran KPU untuk membuat satu kebijakan yang mampu memberikan kepastian hukum, kesetaraan, dan keadilan. Salah satu contoh misalnya terkait dengan isu keterwakilan perempuan yang di dalam proses pembahasan dengan DPR cukup dinamis, ada perbedaan pandangan, tetapi entah demikian di dalam forum internal KPU saya mengusulkan agar KPU tetap pada pendiriannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Oke, sampai di situ saya pahami. Nah, kemudian bisakah Ida ngasih berbagi pengalaman, KPU harus berpegang teguh kepada undang-undang, keadilan, dan fairness, sementara di pihak lain kalau ada partai-partai yang merasa dirugikan, itu kan ingin melakukan bargaining tawar menawar, sehingga terjadi konflik pasti antara KPU dan parpol. Pengalaman apa yang di situ menuntut KPU harus tegas dan terjaga integritasnya, karena biasanya di situ pasti terjadi suatu berbagai manuver, intimidasi, dan sebagainya. Apa pengalaman yang sangat mengesankan yang bisa dibagi dengan kami? Baik, Prof. Ada satu pengalaman yang dalam pandangan saya cukup fenomenal ya di dalam penyelesaian sengketa verifikasi partai politik. Jadi pada waktu kami mengambil satu keputusan, beberapa partai politik dinyatakan tidak memenuhi syarat, kami diminta akuntabilitas dan digugat melalui proses hukum. Nah, di dalam menghadapi satu proses hukum itu, saya menyampaikan kepada jajaran KPU Provinsi Kabupaten Kota bahwa yang menjadi tugas utama di dalam menghadapi sengketa hukum itu adalah salah satu sarana untuk mempertanggungjawabkan bagaimana proses dan hasil verifikasi yang sudah dilakukan oleh KPU. Mengapa partai politik dinyatakan memenuhi syarat dan mengapa partai politik dinyatakan tidak memenuhi syarat. Dalam pandangan saya itulah nilai akuntabilitas penyelenggara. Jadi di dalam menghadapi sengketa hukum bukan menang kalah yang ingin diraih oleh KPU, tetapi bahwa penyelenggara pemilu harus mampu mempertanggungjawabkan bagaimana proses yang dilakukan sehingga hasil akhirnya itu ada yang disimpulkan memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Nah, pada proses itu, Ibu dan Bapak yang saya hormati, sebagai penyelenggara pemilu, saya menegaskan kepada jajaran KPU Kabupaten Kota, meskipun KPU itu menggunakan kuasa hukum, bukan berarti kemudian KPU sudah bisa melepas tanggung jawabnya dan diserahkan sepenuhnya kepada kuasa hukum. KPU harus hadir untuk menjelaskan secara detail di muka persidangan apa dan bagaimana proses itu dilakukan. Ya, gini. Di samping diskusi intelektual, ada tidak momen-momen satu macam seperti uji nyali gitu ya? Seorang itu nyalinya terujikan ketika ada kasus tertentu, kalau tidak kan biasa-biasa saja. Ada tidak satu peristiwa itu? Ada dua yang ingin saya kemukakan sebagai sebuah pengalaman praktis sebagai komisioner KPU. Yang pertama masih berkaitan dengan verifikasi partai, bahwa hasil verifikasi partai tidak hanya kemudian diminta akuntabilitas melalui lembaga hukum kepada Panwas, kepada Pengadilan Tinggi Tun sampai ke Mahkamah Agung, tapi bahkan kami diminta akuntabilitas melalui proses peradilan etika penyelenggara pemilu. Nah, yang disoal oleh pengadu adalah berkaitan dengan profesionalisme penyelenggara. Kami diminta menjelaskan di dalam forum DKPP mengapa proses verifikasi itu sampai terlambat diumumkan. Nah, sebagai leading sektor, penanggung jawab verifikasi partai politik, saya merasa perlu untuk menyampaikan sejujurnya apa yang dialami
di dalam internal KPU sehingga mengakibatkan verifikasi terlambat diumumkan. Nah, di dalam forum DKPP sangat bermakna fakta yang diungkapkan ini yang kemudian membawa perubahan signifikan terhadap kelembagaan KPU, yaitu reformasi birokrasi di lingkungan KPU. Karena kami secara internal waktu itu mengalami satu hambatan untuk dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas sebagai penyelenggara pemilu, dan DKPP menerbitkan satu putusan atas fakta hukum yang saya ungkapkan di dalam persidangan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kewenangan KPU untuk menyusun peraturan. Di dalam proses konsultasi dengan DPR, tidak kurang dan tidak jarang ada satu tekanan begitu ya, karena berbagai kepentingan yang ada di lembaga politik, dan disitulah diuji bagaimana integritas penyelenggara pemilu, kemandirian penyelenggara pemilu untuk berpegang pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang adil, jujur, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, saya contohkan misalnya yang terakhir, kasus yang terakhir pada saat kami mengkonsultasikan rancangan peraturan KPU tentang pencalonan anggota, pencalonan gubernur, bupati, wali kota. Ada satu norma yang kemudian ditafsirkan secara luas oleh DPR dan diminta kepada KPU untuk dalam tanda kutip mengikuti kehendak pembentuk undang-undang. Nah, satu pasal yang konkret itu adalah berkaitan dengan syarat calon. Bunyinya selengkapnya, undang-undang mengatakan salah satu syarat menjadi gubernur, bupati, wali kota adalah tidak pernah sebagai terpidana, berkekuatan hukum tetap. Memahami ketentuan pasal ini, maka tiada tafsir lain terhadap norma ini bahwa yang berstatus terpidana itu tidak dapat mencalonkan diri. Tetapi kemudian DPR memberikan penafsiran lebih luas bahwa dalam hal calon berstatus sebagai terpidana, jenis sanksi hukumannya itu percobaan, maka menurut DPR itu dapat mencalonkan diri. Nah, di dalam proses itu kami menyampaikan, saya yang menjadi juru bicara KPU menjelaskan tentang rancangan peraturan KPU. Kami mengatakan bahwa sulit bagi kami untuk dapat menerima usulan DPR yang mengecualikan norma yang ada di dalam undang-undang. Nah, kemudian proses itu berlangsung cukup lama perdebatannya untuk satu pasal saja, berlarut-larut, hampir 1 bulan. Nah, kemudian terakhir ketika kami terus ditanya, kami tetap pada pendirian bahwa pasal itu tidak bisa diakomodir dalam peraturan KPU, itu norma baru, sangat berbeda dengan norma induk yang ada di dalam undang-undang. Dan sampai batas akhir kami tetap pada pendirian, dan pada saat kami brief, saya diajak ngobrol dengan Bapak Ketua Komisi 2, bagaimana KPU? Saya sampaikan, Pak Rambe, mohon maaf kalau KPU ditanya sampai dengan hari ini jawaban kita akan tetap sama seperti pada saat kali pertama kami diminta pandangan kami terkait dengan ketentuan syarat calon tidak pernah sebagai terpidana. Kemudian apa solusinya? Menurut saya sudah cukup jelas bagaimana pandangan KPU, bagaimana pandangan DPR, bagaimana pandangan pemerintah, dan bagaimana pandangan Bawaslu. KPU tidak akan bergeser pada pandangan awal, dan apabila terus ditanyakan jawaban kami juga akan tetap sama. Solusinya adalah bahwa KPU pelaksana undang-undang. Undang-undang mengatakan bahwa hasil konsultasi dengan DPR bersifat mengikat. Sejak kapan hasil konsultasi mengikat? Dalam pandangan saya, DPR harus menerbitkan surat secara resmi kepada KPU sebagai sebuah keputusan institusi. Tanpa ada keputusan institusi, maka kami tidak bisa memahami bahwa keputusan DPR itu sebagai sebuah keputusan yang bersifat mengikat. Kalau hanya hasil forum RDP, mohon maaf, kami juga sulit memahami bahwa itu secara automatically
mengikat bagi KPU. Dan kemudian berdasarkan komunikasi itu, pimpinan Komisi 2 tidak lagi melanjutkan diskusi, dan besoknya DPR langsung berkirim surat secara resmi terkait dengan kesimpulan dan hasil RDP. Dan sesuai dengan norma undang-undang, sekali lagi KPU adalah pelaksana undang-undang, karena DPR sudah berkirim secara resmi kesimpulan hasil rapat dengar pendapat, maka kami harus melaksanakannya. Oke, masih ada 2 pertanyaan lagi. Satu begini, salah satu kalau disebut KPU itu kan tidak hanya di Jakarta, tapi kan sampai bawah kan. Dan salah satu kritik kepada body KPU itu kan kelemahan SDM. Jadi semakin ke bawah problem membesar, sementara SDM-nya semakin lemah. Di pusat itu membuat kebijakan, orangnya pinter-pinter, tapi problemnya itu kan bocornya di tengah ke bawah. Apa yang telah Anda lakukan dan kawan-kawan untuk meningkatkan ini, dan bagaimana hasilnya terhadap kualitas pemilu maupun kinerja KPU terhadap masalah perbaikan SDM tadi? Ya, berdasarkan penyelenggaraan pemilu tahun 2014, Pilkada 2015, dan Pilkada serentak tahun 2017, memang ada sejumlah fakta dan juga putusan lembaga hukum dan juga peradilan etika penyelenggara pemilu yang menunjukkan bahwa masih ada persoalan terkait dengan integritas penyelenggara pemilu yang terbukti berpihak kepada salah satu pasangan calon dan diberikan sanksi pemberhentian. Data DKPP sampai dengan hari ini menunjukkan angka 429 yang sudah diberhentikan. Jumlahnya memang relatif kecil dibandingkan yang direhabilitasi, tetapi kami tidak bermaksud begitu ya untuk mengatakan tidak ada permasalahan. Kami sependapat dengan Prof. Komarudin bahwa masih ada catatan persoalan terkait dengan independensi, integritas, dan kemudian profesionalisme penyelenggara. Bagaimana mengatasinya? Kami secara kelembagaan selalu mencoba untuk mengingatkan bagaimana menginternalis,asi prinsip-prinsip asas-asas penyelenggaraan pemilu, dan juga memperkuat bimbingan teknis, melakukan supervisi kepada KPU provinsi, kabupaten, kota. Kalaupun kemudian masih muncul masalah, maka sikap KPU cukup tegas untuk memberikan peringatan, bahkan kami juga tidak ragu-ragu untuk meminta kepada KPU provinsi untuk mengadukan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Sebagai contoh, bagaimana upaya yang sudah kami lakukan itu juga membuahkan hasil. Di dalam Pilkada serentak tahun 2015 ini, Ibu dan Bapak sekalian, apabila kita coba cek di dalam data yang dilansir oleh DKPP, jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara ini jumlahnya itu relatif lebih kecil. Contoh lebih konkret lagi, misalnya terkait dengan pelanggaran prosedur mekanisme yang kemudian bisa dicurigai sebagai sebuah sikap keberpihakan penyelenggara, itu terjadi di Papua di 2 kabupaten, Dugiai dan Jayapura. Kemudian di Aceh itu terjadi di Aceh Barat Daya atau Abdia. Oke, terakhir pertanyaan saya gini, bagaimana hasil bacaan prediksi Anda untuk pemilu mendatang ini, perubahan apa yang terjadi, dan andaikan Anda diterima, maka sikap antisipasi apa, perubahan apa yang perlu dilakukan oleh KPU menjelang menghadapi pemilu yang akan datang? Baik, saya akan coba jelaskan dengan melakukan satu analisis tantangan, hambatan dan peluang yang dimiliki oleh KPU menyongsong penyelenggaraan pemilu serentak di tahun 2019.
Ibu Bapak sekalian, tantangan KPU tidak sederhana. Yang pertama, kita bisa lihat bersama bahwa pemilu serentak tahun 2019 dari sisi norma hukumnya sekarang sedang dilakukan pembahasan oleh DPR. Dan di dalam rancangan undang-undang ini, rancangan undang-undang penyelenggaraan pemilu, apabila kita cermati, pembentuk undang-undang DPR dalam hal ini adalah konsep dari pemerintah, itu sudah mengatur sequence waktu. Berapa lama verifikasi partai politik, berapa lama pencalonan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dalam pengalaman kami, apabila undang-undang itu sudah mengatur secara rigid berapa lama waktu KPU untuk bekerja menyelesaikan satu tahapan, maka ini menjadi satu tantangan tidak sederhana. Dan apalagi untuk pemilu 2019 ada satu ketentuan waktu yang harus diperhatikan KPU, yaitu kapan berakhirnya masa jabatan DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan berakhirnya masa jabatan presiden dan wakil presiden. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, yang kedua, KPU juga menghadapi situasi yang tidak sederhana. Kalau kita juga baca RUU yang sekarang, kurang lebih beberapa normanya itu sama dengan ketentuan undang-undang pemilu anggota DPR, DPD, DPRD sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, misalnya tentang verifikasi partai politik. Ya, yang pertama dari aspek regulasi itu menjadi satu tantangan. Yang kedua, sebelum nanti sampai pada apa yang seharusnya dilakukan, hambatan KPU itu terkait dengan regulasi yang memberikan kewajiban kepada KPU sekali lagi untuk berkonsultasi kepada DPR dan pemerintah di dalam menyusun peraturan. Dalam pengalaman kami, proses konsultasi ini prosesnya itu tidak sederhana, cukup panjang, apalagi apabila ada kepentingan dari lembaga politik. Nah, untuk itu kami sudah melakukan langkah konkret untuk menjawab tantangan dan hambatan itu, mengajukan JR kepada Mahkamah Konstitusi. Kita tinggal menunggu bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi. Apabila memang kemudian Mahkamah Konstitusi memandang konsultasi itu tetap penting sebagai sebuah mekanisme kontrol terhadap penyelenggara pemilu, maka kami akan tetap patuh terhadap apapun putusan Mahkamah Konstitusi dengan satu tekad untuk meneguhkan kemandirian KPU di konsultasi, tetapi kemudian hasil konsultasi itu tetap menjadi otoritas KPU mengambil keputusan yang terbaik untuk pemilu yang demokratis. Kemudian yang kedua adalah penting bagi KPU untuk terus menguatkan kelembagaan penyelenggara pemilu. Kelembagaan penyelenggara pemilu saat ini struktur organisasinya itu belum ideal, belum sesuai dengan kebutuhan karakteristik kelembagaan KPU. Jadi sekarang ini strukturnya ada komisioner, kemudian di sekretaris jenderal hanya ada seorang sekjen pada jabatan eselon 1 dan kemudian didukung oleh biro-biro dengan jabatan eselon 2 yang harus mengampu, ya, mensupervisi, mengontrol, mengendalikan satker yang tidak kecil. Ada 34 provinsi dan ada 514 kabupaten kota. Nah, untuk itu solusinya adalah sebelum DPR pemerintah merumuskan undang-undang, kami sudah terlebih dahulu mengusulkan bahwa OTK ideal bagi penyelenggara pemilu itu adalah sekurang-kurangnya itu ada lebih dari 4 pejabat eselon 1. Ada sekjen, ada deputy, dan juga ada
satu orang inspektorat utama ya, yang kemudian didukung oleh biru-biru. Demikian juga mengikuti perubahan SOTK di tingkat provinsi, kabupaten, kota. Itu secara kelembagaan. Dan kemudian bagaimana prosedur mekanisme pengisian jabatan di lingkungan sekretariat KPU itu juga menjadi satu hal yang penting untuk melepaskan diri dari potensi ketidaknetralan penyelenggara. Itu yang sudah dilakukan secara terbuka menurut Undang-Undang ASN. Terima kasih Prof. Komar. Berikutnya Ibu Valina. Terima kasih Pak Ketua. Saya satu pertanyaan saja untuk Bu Ida. Bu Ida mengatakan di dalam makalah bahwa integritas adalah sebagai sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar sebagai seorang penyelenggara pemilu. Sementara pada pihak lain kita mengetahui bahwa gangguan, ya, bujuk rayu, ya, intimidasi itu sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pekerjaan kita sebagai penyelenggara pemilihan umum. Yang menarik di sini Bu Ida memberi skor 100 ya untuk integritas. Nah, mungkin Bu Ida bisa jelaskan begitu ya, mengapa sampai memberi skor 100 gitu berdasarkan pengalaman yang ditemui di lapangan selama ini sejak menjadi anggota KPU, Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah sampai hari ini. Silakan. Terima kasih Ibu Valina. Ibu Bapak yang saya hormati, integritas dalam pandangan saya itu bukanlah kertas kosong. Integritas dalam pandangan saya itu adalah bagaimana konsistensi sikap terhadap prinsip-prinsip yang dianut, dan bagaimana konsistensi antara prinsip-prinsip yang dianut dengan sikap perilaku seseorang. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, selama menjadi penyelenggara pemilu sejak di Jawa Tengah dan di KPU, saya terus meneguhkan sikap integritas saya sebagai penyelenggara pemilu yang tidak bergeser dari apa yang seharusnya dilakukan oleh penyelenggara, yaitu on the track, ya, berpegang pada norma hukum dan etika, dan tidak pernah memberikan satu toleransi terhadap satu tindakan yang menyimpang dari norma hukum maupun etika. Bisa diberikan contoh konkretnya itu seperti apa? Kebetulan selain menjadi komisioner KPU, saya dipercaya oleh teman-teman KPU untuk menjadi anggota DKPP ex officio KPU, dan di dalam menjalankan tugas saya sebagai anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ex officio KPU, saya memposisikan diri sebagai pengacara KPU, sekaligus saya ini sebagai penuntut umumnya KPU. Ya, untuk melihat bagaimana scoring soal integriti tadi. Kalau memang saya menemukan satu fakta hukum bahwa penyelenggara pemilu itu memang terbukti melanggar kode etik dalam kategori berat, maka saya juga akan mengatakan bahwa sudah selayaknya untuk diberikan sanksi yang paling berat. Sebaliknya, kalau memang yang bersangkutan itu tidak terbukti melanggar kode etik, maka saya akan mengadvokasi yang bersangkutan untuk direhabilitasi atau diedukasi. Nah, di dalam memberikan satu rekomendasi, bagi saya juga penting ya untuk mempertimbangkan sisi-sisi kemanusiaan. Sebagaimana dasar negara kita Pancasila tentang sila prikemanusiaan. Saya pernah melihat satu. Silanya bukan prikemanusiaan, kemanusiaan yang adil dan beradab kalau silanya. Iya. Mohon maaf, terima kasih koreksinya Prof. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di dalam menghadapi satu kondisi yang bersangkutan itu memang sudah terbukti, tetapi menghadapi
satu kondisi juga si teradu perempuan komisioner dan sedang hamil tua, saya juga mengusulkan agar pembacaannya itu ditunda. Meskipun dia terbukti, tetapi ya sekali lagi dari sisi kemanusiaan gitu, untuk menjaga kesehatan ibu dan anak yang dilahirkan. Bu Ida, maksud saya yang terkait langsung dengan pengalaman Bu Ida, sehingga skornya itu 100. Iya baik. Itu ya ada beberapa contoh, coba disampaikan. Itu salah satu. Kemudian contoh yang berikutnya, ada kasus-kasus begitu ya yang saya hadapi secara langsung. Ada sikap perilaku yang tidak seharusnya dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Contoh kasus waktu saya pertama kali setelah dilantik sebagai komisioner KPU Republik Indonesia, saya mengadakan rapat kecil sesuai dengan divisi yang saya ampu. Saya menegaskan kepada jajaran sekretariat bahwa prinsip saya adalah saya tidak pernah akan memberikan toleransi terhadap sikap perilaku yang tidak sesuai dengan norma hukum dan etika. Dan saya meminta sekretariat untuk menjalankan tugas wewenangnya, membantu KPU menyusun rancangan kebijakan. Dan kemudian datang kepada saya pejabat dan beberapa staf di Biro Hukum mengajukan itu yang lalu ya Bu. Yang lalu mengatakan bahwa ada kegiatan yang di-arrange di luar kota, dan kemudian saya mencoba untuk meminta penjelasan. Kegiatan ini maksud dan tujuannya itu apa? Outcome-nya itu apa? Yang bisa berdampak langsung terhadap pengembangan kelembagaan KPU, khususnya dalam penyusunan regulasi KPU. Nah pada saat itu tidak bisa dijelaskan, ya sudah silahkan Anda perbaiki. Kemudian konsep itu balik lagi ke saya, masih tetap yang sama. Kemudian saya minta untuk didatangkan. Ini maksudnya bagaimana? Beberapa kali sudah kita dialogkan, tapi kalau tidak ada penjelasan, saya tidak mau kegiatan ini dilaksanakan. Dan kemudian secara jujur disampaikan oleh sekretariat, mohon maaf, memang kami kesulitan untuk menjelaskan apa outcome karena kegiatan ini sejatinya dimaksudkan untuk menutup kegiatan lalu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kegiatan yang lalu tidak bisa dipertanggungjawabkan, jadi ya seperti apa? Akhirnya kemudian saya giring beberapa pejabat dan staf itu ke ruangan Pak Sekjen, dan saya meminta Pak Sekjen untuk menelusuri lebih lanjut terkait dengan hal itu. Dan kemudian hal lain terkait dengan ujian integritas saya sebagai penyelenggara pemilu di KPU Republik Indonesia, seperti yang tadi saya kemukakan pada saat melakukan verifikasi partai politik. Tekanan cukup berat ya pada saat kami mengumumkan partai-partai tidak memenuhi syarat, SMS yang isinya macam-macam lah, ada ancaman, ada hujatan, dan ada maki-makian, tetapi bagi saya itu tidak mempengaruhi bagaimana KPU teguh pada keputusannya, dan juga meyakini bahwa seluruh proses dan hasil KPU itu bisa dipertanggungjawabkan. Puji syukur alhamdulillah berdasarkan proses persidangan hanya 2 yang terkoreksi oleh lembaga peradilan, yaitu PKP Indonesia dan Partai Bulan Bintang. Ibu dan Bapak sekalian, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada 2 partai politik ini, sebagaimana kita ketahui dari hasil pemilu juga hanya 10 partai politik yang kemudian dapat mengisi kursi di DPR. Itu sebagai sebuah keyakinan bahwa pekerjaan KPU, pelaksanaan tugas KPU itu bisa dipertanggungjawabkan, bahwa mempertanggungjawabkan itu di dalamnya itu ada prinsip-prinsip yang dianut sehingga KPU mampu mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugasnya. Yang ketiga ya terkait dengan tadi proses penyusunan regulasi peraturan KPU di Ibu dan Bapak sekalian,
kami mempresentasikan rancangannya, mendapat tanggapan dari fraksi yang ada di Komisi 2 dan perdebatan yang kadang cukup melelahkan, tetapi juga kami tidak akan bergeser apabila kami meyakini bahwa pendapat kami itu memang dimaksudkan untuk melahirkan sebuah pemilu yang lebih baik begitu di masa yang akan datang. Ya, saya kira itu sesuatu yang memang harus demikian. Anggota KPU harus punya integritas yang baik. Kalau di KPU pusat ini sudah katakanlah sudah cukup baik. Nah, ini bagaimana caranya ini, Bu Ida sebagai seorang anggota KPU pusat ini untuk membangun penyelenggara pemilu provinsi, kabupaten kota sampai yang ad hoc itu supaya punya integritas, sebab muara semua persoalan yang muncul di dalam proses tahapan pemilihan umum sebetulnya bermula dari integritas yang rendah itu. Silakan. Baik, Ibu Bapak sekalian, bagaimana mewujudkan penyelenggara pemilu yang berintegritas khususnya di level provinsi dan kabupaten kota? Tentu dimulai dari tahapan seleksinya, seleksi KPU provinsi dan seleksi KPU kabupaten kota. Pada tahapan ini Ibu dan Bapak sekalian, kami berusaha untuk mendapatkan penyelenggara yang terbaik dari proses seleksi yang tidak sederhana di provinsi maupun kabupaten kota. Dan kemudian setelah terbentuk KPU-nya, Ibu Bapak sekalian, kami juga tidak kurang-kurang untuk melakukan satu pembinaan, melakukan supervisi, menginternalisasi nilai-nilai kekpu-an kepada KPU provinsi, KPU kabupaten kota. Tetapi apabila memang di dalam pelaksanaannya kemudian ada sikap perilaku yang tidak sesuai dengan norma hukum dan etika, maka ada juga mekanisme yang bisa ditempuh oleh KPU sebagai atasan langsung untuk memberikan sanksi administrasi kepada yang bersangkutan. Jadi dari aspek pencegahan dilakukan, tapi kalau memang masih ada yang berperilaku tidak sesuai dengan kode etik penyelenggara pemilu, maka tugas kami adalah meminta pertanggungjawaban yang bersangkutan baik melalui mekanisme kelembagaan melalui DKPP, dan itu sudah kami buktikan di beberapa kasus seperti di Halmahera Selatan, Halmahera Tengah. Itu adalah perintah KPU agar yang bersangkutan diberhentikan secara tetap karena memang dari hasil asesmen kami melalui KPU provinsi sudah dibimbing, sudah dibina, tetapi mereka tidak patuh dan kemudian harus diberhentikan. Saya harapkan nanti apabila terpilih kembali sebagai anggota KPU, saya harap melakukan semacam evaluasi untuk sebuah kebijakan baru terkait sistem rekrutmen di KPU, juga di Bawaslu saya kira, untuk bagaimana supaya penyelenggara di bawah ini adalah tidak hanya berintegritas tapi juga mandiri dan punya kapasitas. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Bu Valina. Sebelum ke Pak Sudarmo, Terima kasih sarannya Ibu Von. Ibu Ida, bentar. Ini salah satu yang jadi bahan pergunjingan kita itu kan di tingkat menteri-menteri aja, presiden aja sekarang kalau naik pesawat itu nggak mau kelas bisnis sekarang. Tapi anggota KPU kemana-mana mengadakan perjalanan dinas baik ke dalam maupun luar negeri itu nggak pernah yang mau naik ekonomi. Gimana pandangan Bu Ida soal ini? Baik, terima kasih. Yang pertama yang dapat saya jelaskan di dalam forum ini, memang kami dalam kondisi yang normal, kami menggunakan sebagaimana fasilitas yang diberikan. Mengapa kami gunakan fasilitas ini, Ibu dan Bapak sekalian? Tapi Bu, iya itu betul ya, menggunakan fasilitas. Tapi kan bisa menolak dong, kenapa tidak ekonomi saja kan? Iya, ini yang ingin kami jelaskan, bahwa dalam penyelenggaraan pemilu, terlebih pada saat kami sedang melaksanakan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilihan, Ibu Bapak sekalian, waktu kami untuk istirahat itu nyaris
sehari itu boleh dikatakan hanya kami bisa tidur 1 sampai dengan 2 jam. Pada saat kami harus melaksanakan tugas dinas ke luar kota, maka kami merasa layak untuk menggunakan fasilitas itu, bukan untuk bermewah-mewah, tetapi pada saat kami menempuh perjalanan, disitulah kami manfaatkan untuk beristirahat. Dan dalam kondisi-kondisi tertentu juga, misalnya dalam kondisi memang tidak tersedia penerbangan Garuda atau ada situasi darurat yang kami harus menggunakan maskapai lain, itu juga kami lakukan. Jadi tidak selalu tergantung pada kondisinya. Tapi kan di pesawat ekonomi bisa tidur juga kok Bu, masa nggak bisa tidur? Jadi kalau orang nggak bisa tidur di pesawat ekonomi itu tubuhnya sudah terlalu manja sih sebetulnya. Nah ini penting saja karena kan sekarang kan kita mulai bergerak ke efisiensi ya. Jadi biaya transportasi akomodasi itu juga harus dipikirkan oleh anggota KPU menurut saya. Gitu. Baik, terima kasih. Karena anggota KPU itu kan contoh juga bagi masyarakat ya kan? Iya nggak? Iya Prof. Iya, terima kasih. Pak Darmo silakan. Berat hati Bu Ida bilang iyanya, nggak tulus saya lihat tadi itu. Silakan Pak Darmo. Ya, terima kasih Pak Ketua. Ibu Ida, saya hanya melihat dari makalah Ibu ya. Ibu sudah menyampaikan di dalam makalahnya bahwa terkait dengan penyelenggaraan pemilu itu, keberhasilan dalam penyelenggaraan itu kalau Mas Komisioner ada koordinasi dengan pemerintah, khususnya dalam Mendagri ya, dan juga DPR. Tetapi kita melihat ini di dalam pelaksanaannya pada saat penyusunan PKPU ini seakan-akan Komisioner KPU tidak pernah melibatkan pemerintah Bu. Gimana Bu ini Bu? Ya, baik, terima kasih Pak Sudarmo, bahwa di dalam proses konsultasi dengan DPR rancangan peraturan KPU, kami secara teknis menyampaikan rancangan peraturan itu kepada DPR dan juga kepada pemerintah. Dan kemudian DPR yang akan mengirimkan surat resmi kepada pemerintah untuk hadir di dalam forum rapat dengar pendapat. Itulah mekanisme yang ditempuh selama ini, bagaimana wujud komunikasi KPU dengan pemerintah itu ada di dalam forum rapat dengar pendapat. Nah, terkait dengan isu-isu tertentu, kami juga sebelum menyampaikan rancangan peraturan KPU kepada DPR, kami juga tidak jarang berdiskusi dengan pemerintah, melakukan rapat koordinasi misalnya dalam penyusunan rancangan peraturan KPU tentang pemutahiran data pemilih, karena sumber data pemilih yang akan dimutakhirkan harus diterima KPU dari pemerintah. Nah, di dalam Ibu Ida, izin Ketua, itu setiap peraturan KPU selalu melibatkan pemerintah atau tidak? Selalu. Selalu ya. Silahkan nanti coba saya dalami, Pak. Kan Bu Ida. Iya. Jadi prinsipnya selalu secara formil dalam forum RDP yang tadi saya sampaikan dalam kebutuhan-kebutuhan tertentu yang memerlukan diskusi lebih intens dengan pemerintah, maka kami akan melakukan pertemuan pendahuluan. Itu yang saya maksud dengan tadi menyusun rancangan peraturan KPU tentang pemutahiran data pemilih. Saya hanya mengingatkan Bu Ida karena ini divisi hukum loh ya. Satu-satunya komisioner yang ada di divisi hukum yang bertanggung jawab juga tentang pembentukan regulasi. Nanti dilihat ada PP nomor 59 tahun 2015 yang memerintahkan itu agar setiap pembentukan peraturan itu melibatkan perancang. Nanti PP-nya dilihat, PP nomor 59 tahun 2015. Seingat saya tidak pernah peraturan itu dibuat. Ini yang saya soal tentang good governance. Good electoral governance, tata kelola kepemiluan yang lepas dari prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Silakan diteruskan Bu. Iya, mohon maaf Prof. Widodo,
dalam forum ini saya mencoba untuk mengingat kembali apakah KPU benar meninggalkan pemerintah pada saat menyusun regulasi. Pada saat kami menyiapkan pilkada serentak bukan dengan perancang, yang dimaksud perancang itu bukan Prof Saldi diundang, bukan kemudian siapa lagi yang punya ahli hukum diundang, bukan itu. Perancang itu adalah PNS yang memang statusnya sejak perekrutan itu namanya perancang, jabatan fungsional. Nah, pertanyaan kita kan, KPU itu saya kira tidak ada tenaga perancangnya. Yes, artinya syarat formil pembentukan PKPU selama ini cacat. Karena ini perintah PP. Itu yang ingin saya remind aja. Iya. Mohon maaf. Lihat aja PP 59 tahun 2015. Baik. Masih diizinkan Prof untuk menjelaskan terkait dengan tadi yang diingatkan oleh Prof Widodo tentang prosedur formal yang harus dipenuhi di dalam menyusun rancangan peraturan KPU melibatkan perancang. Di dalam tata kerja Komisi Pemilihan Umum, ya, sebelum kemudian komisioner mengambil satu kebijakan, kami melibatkan Sekretariat Jenderal Biro Hukum KPU yang memang punya keahlian untuk menyusun rancangan peraturan dan keputusan-keputusan KPU. Dan berdasarkan telaah hukum, kemudian kajian hukum, kemudian juga legal drafting dari Biro Hukum, itulah yang kemudian dibahas dalam forum rapat pleno KPU. Dan jauh sebelum KPU mengambil keputusan, sekali lagi memahami pelaksanaan tugas KPU itu perlu melibatkan pemangku kepentingan utama, DPR, pemerintah, partai politik, masyarakat luas dalam isu-isu tertentu. Sekali lagi kami memandang perlu untuk melakukan komunikasi, mengkonfirmasi beberapa hal yang kami pandang perlu mendapatkan penjelasan dari lembaga-lembaga yang memang mempunyai kompetensi. Pak Darmo melanjutkan, Mbak? Ya. Silakan, Mbak. Ini terkait dengan masalah pasal 22 Undang-Undang 8 tahun 2012 tentang pemilihan DPR, DPD dan DPRD. Bahwa di situ berbunyi daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi, kabupaten, kota. Dan daerah pemilihan sebenarnya ada pada ayat 1 tertera dalam lampiran yang tidak terpisah dari undang-undang. Artinya bahwa untuk penyusunan dapil ini itu waktu itu tidak masuk di undang-undang, tapi dimasukkan dalam lampiran undang-undang nomor 8 ini, Bu. Artinya lampiran ini yang membuat adalah KPU, yang muncul dapil waktu itu KPU, ya kan? Mohon izin untuk direspon Pak Darmo atau masih dilanjutkan pertanyaan? Iya enggak. Itu saya tanya. Itu yang menyusun dapil waktu itu daerah pemilihan, baik itu tingkat DPR, provinsi, kabupaten, itu diserahkan kepada KPU waktu itu. Untuk dapil DPR itu yang menyusun langsung oleh DPR. Kami hanya diberikan otoritas untuk menata daerah pemilihan untuk pemilihan anggota DPR di provinsi dan DPRD kabupaten kota saja. Provinsi sampai kabupaten kota ya, Bu ya. Oke. Kalau kita lihat, Bu, apa yang sudah disusun oleh KPU ini, khususnya dapil dengan provinsi, kabupaten, kota, ini masih valid nggak untuk Pileg tahun 2019 nanti? Sejauh yang kami pahami di dalam menyusun daerah pemilihan itu harus memperhatikan keterwakilan penduduk secara proporsional dan juga harga kursi yang setara. Kalaupun ada perbedaan maka hanya ada toleransi yang minimal. Nah, memperhatikan bahwa pemilu itu dilaksanakan selama 5 tahunan, maka boleh jadi setiap tahun sampai pada tahun kelima itu akan ada perubahan jumlah penduduk. Dengan demikian untuk setiap penyelenggaraan pemilu menurut
ideal kami itu perlu dilakukan evaluasi terhadap penataan daerah pemilihan untuk menyesuaikan perubahan jumlah penduduk pada setiap daerah di provinsi, di kabupaten, kemudian maupun di tingkat kecamatan atau tingkat desa. Ya, baik Bu. Karena begini, kalau kita lihat dapil yang sudah dikonsep oleh KPU ini kan masih ada apa namanya yang bertentangan dengan undang-undang. Artinya begini, bahwa di setiap kursi, setiap dapil, khususnya untuk tingkat kabupaten kota, itu kan jumlahnya 3 sampai 12 kursi. Tetapi itu ada salah satu kabupaten, satu dapil 20 kursi. Kan itu sebenarnya sudah bertentangan dengan undang-undang yang sudah ditetapkan. Kok ini masih tetap dilaksanakan itu? Kenapa Bu? Termasuk misalnya daerah pemilihan, contoh misalnya Bogor, daerah Bogor. Bogor itu satu dapil sendiri, tapi dapilnya itu Bogor dengan Cianjur. Nah, padahal ini kan nggak nyambung. Belum lagi dapil yang ada di Papua. Papua itu ujung ke ujung ini satu dapil, sementara di tengah ini satu dapil ini saya tidak tahu dulu bagaimana perencanaan penyusunan dapil yang dibuat oleh KPU ini. Kami jelaskan dari aspek historinya. Jadi pada penyelenggaraan pemilu tahun 2004 gitu ya. Waktu itu di undang-undang sudah diatur alokasi kursinya itu minimal 3, maksimal 12. Dan karena sudah ditentukan secara rigid di dalam ketentuan undang-undang, ada memang beberapa dapil yang alokasi kursinya melampaui ketentuan yang ada di dalam undang-undang. Mengapa? Karena di dalam undang-undang sendiri juga tidak memberikan solusi. Bagaimana apabila pada satu daerah pemilihan itu kemudian alokasi kursinya melampaui ketentuan maksimal yang ditentukan oleh undang-undang itu sendiri, sementara undang-undang juga tidak mengatur apakah misalnya KPU boleh membelah, misalnya dalam satu kabupaten itu terbelah kecamatannya sehingga jumlah alokasi kursinya itu tidak melampaui batas maksimum yang ditentukan. Nah, kemudian hal ini masih tetap sama terjadi pada pemilu tahun 2009. Koreksinya adalah pada pemilu tahun 2014. KPU di dalam undang-undang itu sudah disebutkan diminta untuk mengevaluasi kembali melakukan penataan daerah pemilihan dan prinsipnya dalam setiap daerah pemilihan itu tidak boleh lebih dari 12 kursi dan kemudian KPU juga boleh membentuk satu daerah pemilihan untuk apabila membelah daerah pemilihan yang boleh jadi kecamatannya itu kecamatannya tidak terletak pada satu kabupaten atau desanya tidak terletak pada satu kecamatan yang sama, sehingga penataan daerah pemilihan di tahun 2014 itu relatif sudah lebih baik dibandingkan pada pemilu sebelumnya. Yang menjadi persoalan adalah justru penataan daerah pemilihan untuk DPR RI, di mana pada satu daerah provinsi itu masih underrepresentatif, jumlah penduduknya itu tidak sesuai dengan alokasi kursi yang disediakan. Misalnya contohnya itu terjadi di Jawa Barat. Di Jawa Barat, kemudian yang kedua terjadi di Provinsi Riau yang masih underrepresentatif, itu sebagai sebuah contoh. Dan sebuah pembentukan daerah pemilihan yang baik, yang ideal, dapil DPR itu mestinya terintegrasi dengan dapil di provinsi, demikian juga dapil di provinsi itu integratif dengan dapil di kabupaten kota. Nah, salah satu yang menjadi satu tantangan penyelenggara pemilu yang akan datang adalah masih menyisakan PR penataan daerah pemilihan, karena sejauh yang kami ikuti di dalam rancangan undang-undang penyelenggaraan pemilu, penetapan daerah pemilihan untuk memilih anggota DPR itu masih ditentukan oleh DPR. Dan kalau sudah ditentukan DPR, ya KPU harus
melakukan penyesuaian bagaimana penataan daerah pemilihan di level provinsi. Iya baik Bu. Emang itu perlu nanti Bu, perlu disinergikan lagi dapilnya tingkat DPR dengan provinsi kabupaten kota. Karena kalau kita lihat memang kalau Ibu tadi sampaikan, nah bolehlah ada perbedaan satu kecamatan, satu desa yang ada di kecamatan dalam satu kabupaten mungkin ini masuk make sense ya, masih masuk akal. Tapi kalau sudah antara kabupaten dengan kabupaten ujung dengan ujung di antara Papua ini kan ini si calon ini berapa biaya yang dibutuhkan untuk melakukan kampanye untuk konstituennya itu. Ini persoalan juga. Ini yang mungkin menjadikan biaya untuk pileg ini pemilihan ini bisa membengkak itu. Ini kan perlu pemetaan ulang. Yang terakhir barangkali ini aja Bu, mungkin saya minta pandangan Ibu. Mungkin Ibu nanti tetap mudah-mudahan masih tetap terpilih sebagai komisioner di KPU Pusat. Tentunya akan menyelenggarakan pileg ya tahun 2019 termasuk juga pilpres. Kira-kira menurut Ibu sistem pemilu yang mana yang terbaik ya dari dihadapkan kepada tugas pokoknya KPU? Saya belajar dari buku Prof. Ramlan. Pada prinsipnya tidak ada sistem pemilu yang terbaik, harus dicari sistem pemilu yang paling cocok. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, memang setiap pilihan sistem pemilu itu ada kelemahan dan juga ada kelebihannya. Seperti yang sudah dialami di negara kita, sudah mengadopsi sistem proporsional, di mana metode pencalonannya itu menggunakan metode multi-member constituencies, dan kemudian metode mengkonversi suara menjadi kursi itu menggunakan metode kuota. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, sekarang ini kalau kita baca di dalam rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang akan berlaku di tahun 2019, ada perubahan yang cukup signifikan. Di dalam undang-undang disebutkan sistem proporsional terbuka terbatas. Tapi kalau kita dalami lagi di dalam pasal-pasal berikutnya, itu sebetulnya ya sama dengan sistem yang tertutup. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, dalam pandangan saya bahwa benar kita harus mencari sistem yang paling cocok, tetapi juga perlu diperhatikan bagaimana aspek psikologi masyarakat kita yang mungkin akan merasa terombang-ambing dengan perubahan sistem ini. Ya, dalam pandangan saya, kekurangan yang ada di dalam sistem yang sudah kita adopsi itu bisa ditempuh satu strategi bagaimana menutup kelemahan-kelemahan dari sistem itu. Tetapi sekali lagi dalam posisi saya sebagai penyelenggara pemilu tidak dalam kapasitas untuk mengatakan sistem mana yang paling cocok untuk diadopsi, karena penyelenggara pemilu ini adalah pelaksana undang-undang yang harus mampu beradaptasi dan mengimplementasi dari kebijakan politik yang sudah ditempuh oleh DPR. Kalau dari segi penyelenggara, Waktunya sudah habis ini, sudah lebih 60 menit. Iya. kalau dari Pak Ketua sedikit saja. Kalau dari segi penyelenggara, sebetulnya yang mana yang paling mudah? Terkait nanti ya pemilu serentak 2019. Apabila saya ditanya sebagai penyelenggara, tentu jawabannya adalah sangat praktis. Bagi penyelenggara yang mudah adalah sistem proporsional tertutup karena tidak terlalu rumit dari aspek logistik
pemilunya, apalagi mau dilakukan secara serentak bersama dengan pemilu presiden wakil presiden, dan dituntut penghitungan suara selesai pada hari yang sama. Cukup ya. Ya, pertanyaan itu sebetulnya tidak harus dijawab sebetulnya, karena itu kan masih kontroversial. Tapi nggak apa-apa karena sudah memilih dari segi pelaksanaannya, mau apa lagi. Bu Ida, ini kalau Ibu terpilih, itu kan masih ada 6 calon lain. Kira-kira siapa 6 yang lain yang kredibel yang bisa bekerja sama dengan Ibu Ida untuk jadi calon anggota KPU ke depan? Mohon maaf, Prof, wajib dijawab. Kita minta dijawab, tapi kalau memilih tidak dijawab juga nggak apa-apa, kan bahagian juga kita menilai calon sih sebetulnya. Ya, baik, karena saya menghormati pertanyaan dari Bapak Ketua Timsel beserta dengan anggota. Pada prinsipnya saya bisa bekerja sama dengan siapapun, tapi kalau harus menyebut nama, maka saya akan kembali menyebut 4 kolega saya yang sekarang ini menjadi kandidat, Ya. ditambah 1 calon bernama Idewa Raka Sandi. Oke, satu lagi. Kemudian yang kedua, berdasarkan pengamatan selama ini yang saya cukup kenal integritas dan juga kinerjanya, saya pandang baik, itu adalah Ibu Umi Rifdawati. Oke. Terima kasih Bu. Form yang bisa diisi, bisa juga tidak. Kalau berkenan ditandatangani dan dibacakan secara terbuka. Meskipun waktunya sudah lebih nih sebetulnya, 1 menit dari 60 menit. Silakan bacakan, pakai mic. Surat pernyataan saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Ida Budiati, nomor pendaftaran 159 KPU, alamat Jalan Siaga Raya nomor 23A, Jakarta, menyatakan apabila terpilih menjadi salah seorang calon anggota KPU Republik Indonesia yang diusulkan oleh Presiden kepada DPR RI, bahwa saya tidak akan melakukan kegiatan penggalangan dukungan politik yang berpotensi mempengaruhi dan atau merusak integritas dan independensi KPU Republik Indonesia sebagai penyelenggara pemilu. Yang membuat pernyataan, saya Ida Budiati. Terima kasih Bu Ida, kami sangat menghargai waktu Bu Ida untuk datang ke sesi wawancara ini, dan mudah-mudahan setelah ini bisa kembali normal bekerja seperti biasa, sembari menunggu perkembangan di tim seleksi yang mungkin dalam waktu dekat bisa diumumkan. Terima kasih. Itu sesi yang ke-8 hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.